Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2 dan teman-teman kelas AE yang kami sayangi. Untuk memenuhi tugas Auditing 2, kami dari saya sendiri Sri Muntina dan teman-teman saya Sima Dewi Ayuning Tias, Dwi Novianti, Jihanita Oktaviana, Dendi Setiawan, Muhammad Syahrul Ramadan, dan Ahmad Rizal akan mempresentasikan mengenai audit terhadap siklus pendapatan, yaitu pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Yang pertama yaitu piutang. Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha ini umumnya merupakan jumlah yang material di neraca bila dibandingkan dengan piutang non-usaha. Yang kedua yaitu piutang non-usaha. Timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, dan piutang dividen dan bunga. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. Sebelum membahas pengujian substantif terhadap piutang, perlu diketahui terlebih dahulu prinsip akuntansi yang lazim dalam penyajian piutang dan pengujian neraca. Berikut ini. Yang pertama, piutang dagang harus disajikan di dalam neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang dagang disajikan di dalam neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang. Yang kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang dagang, harus dicantumkan penjelasannya di dalam neraca bahwa saldo piutang dagang tersebut adalah jumlah bersih neto. Yang ketiga, jika piutang dagang bersaldo material pada tanggal neraca harus disajikan rinciannya di dalam neraca. Yang keempat, piutang dagang yang bersaldo kredit atau terdapat di dalam kartu piutang pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Yang terakhir, jika jumlahnya material, piutang non-dagang harus disajikan terpisah dari piutang dagang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Novianti. Terima kasih. Tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan dalam neraca. Yang keempat, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Program pengujian substantif terhadap piutang usaha. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap, yakni 1. Prosedur audit awal, yang kedua prosedur analitik, yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap saldo akun rinci, dan yang kelima verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Berikut prosedur audit awal, yaitu usut saldo piutang usaha yang tercantum di neraca saldo, akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Selanjutnya, hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun yang lalu. Usut posting pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan dan lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Materi selanjutnya prosedur analitik. Yang pertama, periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut.
Yang kedua, periksa perdebitan akun piutang ke dokumen pendukung antara lain faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan order penjualan. Yang ketiga, periksa pengkreditan akun piutang ke dokumen pendukung antara lain buku kas masuk, memo kredit untuk retur penjualan atau penghapusan piutang. Yang keempat, lakukan verifikasi pisah batas atau cut off transaksi penjualan dan retur penjualan. Yang kelima, periksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Yang keenam, periksa dokumen yang mendukung berkurangnya piutang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Selanjutnya adalah prosedur audit terhadap transaksi rinci. Keandalan saldo piutang usaha sangat ditentukan oleh terjadian transaksi berikut ini yang didebit dan dikreditkan ke dalam akun piutang usaha. Yang pertama yaitu transaksi penjualan kredit, yang kedua yaitu transaksi retur penjualan, yang ketiga yaitu transaksi penghapusan piutang usaha, dan yang terakhir yaitu transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. Selanjutnya adalah keandalan saldo piutang usaha, juga ditentukan oleh kecepatan pisah batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi tersebut. Auditor melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Yang pertama itu periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Periksa pendebitan akun piutang ke dokumen pendukung faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan order penjualan. Periksa perkreditan akun piutang ke dokumen pendukung bukti kas masuk, memo kredit untuk retur penjualan atau penghapusan piutang. Lakukan verifikasi pisah batas atau cut off transaksi penjualan dan retur penjualan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Rijal. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci adalah untuk memverifikasi A. Keberadaan atau ketersediaan, B. Kelengkapan, C. Hak kepemilikan, D. Penilaian. Lakukan konfirmasi piutang. Ada 3 tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur, yaitu A. Tentukan metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan, B. Pilih debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi, dan C. Kirimkan surat konfirmasi. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan. Yang pertama, bandingkan penyajian piutang usaha dengan penyajian menurut prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Selanjutnya, periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan non-usaha. Dan yang terakhir, tentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan, piutang yang telah dianjakkan ke perusahaan anak cabang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.